Salam Bapak Saudara kasih Tuhan, kita masih ibadah online, tapi mari kita tetap semangat, punya rasa hormat yang sangat tinggi kepada Tuhan, dan kita akan masuk hadirat-Nya. Saudara, kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk dalam ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan, berjumpa lagi pada hari ini, hari yang indah. Kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, meninggikan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya kekuatan di dalam hidup setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Kita berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sumber kekuatan bagi setiap kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak ku adakan kekuatanku Tuhan, tak ku adakan kekuatanku. Haleluya. Namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Berikan satu-satunya sumber kekuatan untuk setiap kita. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Kau ku andalkan, satu andalkan kekuatanmu. Namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Kita bersuka cita. Yang percaya bahwa Dia satu-satunya sumber kekuatan untuk setiap kita, katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa menjalani hidup ini. Karena itu lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan sama-sama kita mau lebih dalam lagi menyembah, memuji, meninggikan Dia. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu.
dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku mandi di hadirat sama-sama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Pandang wajahnya lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku syukur adalah merupakan sebuah keputusan dalam menjalani hidup ini Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, kami gak mau hidup kami berlandaskan situasi Tuhan, tapi kami mau tetap memandang Tuhan, mengangkat tangan kami, dan kami mau berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan, yang sedang Tuhan lakukan, dan yang akan Tuhan lakukan di hidup kami. Karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan, rancangan penuh dengan damai sejahtera. Sumber kekuatan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan.
Salam Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dikasih Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar mendengar firman Tuhan dengan baik untuk bisa melakukan dengan setia. Kita awali sharing ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami buka telinga kami, hati kami. Berbicaralah kepada kami, agar kami mampu mencerna firman Tuhan. Lalu kami perlu Roh Kudus untuk memampukan kami melakukan firman Tuhan itu dengan ikhlas, tulus, sampai akhir hidup kami. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami siap menerima dan mendengarnya dalam pengurapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tema kita 2021 masih perjalanan menuju kemuliaan, dan subtema Agustus ini adalah taat pada pimpinan Tuhan. Ayat pembahasan kita dasari dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Dan sekaligus ini mengingatkan bahwa 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan berkaitan dengan itu, maka topik 15 Agustus ini adalah hukum yang memerdekakan. Saya akan awali dengan sebuah gambaran. Kuda ini memiliki postur tubuh yang besar, kekar, sekaligus memiliki kecepatan yang sangat cepat dibanding dengan binatang lain yang seukuran dengannya. Dan keunggulan lainnya, kuda juga bisa dilatih untuk menjadi sarana transportasi bahkan sepanjang zaman, maupun di beberapa tempat dipakai sebagai kendaraan untuk berperang. Oleh karena itu, sampai sekarang ukuran kekuatan mobil dan banyak mesin penggerak lainnya itu memakai ukuran istilah tenaga kuda, HP atau horsepower. Namun Bapak Ibu Saudara, jika kuda ini tidak dibuatkan kandang, maka dirinya akan menjadi liar dan tidak maksimal dalam fungsinya. Inilah gambaran mengapa orang Israel perlu hukum Taurat, perlu 10 hukum Tuhan, supaya mereka taat pada pimpinan Tuhan, sehingga mereka yang memiliki kekuatan itu, mereka tidak liar, tetapi mereka menjadi bangsa yang bisa dipakai dengan maksimal oleh Tuhan. Dalam kehidupan kekristenan kita hari ini, hukum kasih oleh Kristus yang terangkum dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini sebagai ringkasan dari Dekalog atau 10 hukum Tuhan. Saya lebih familiar dengan sebutan LGLP, Love God, Love People. Ini adalah pagar untuk melindungi Bapak, Ibu, Saudara, kita semua orang percaya, agar kita tidak terserang musuh dari luar. Sekaligus ini sebagai satu batasan, agar kita menjadi orang yang taat, tidak menjadi orang yang liar secara rohani. Dan ini sebagai area untuk kita taat belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Allah punya banyak cara untuk berbicara kepada anak manusia. Di Ayub 33 ayat 14, itu bisa dengan 1-2 cara, melalui rohnya, melalui hati nurani, melalui tindakan-tindakan pemeliharaannya, bahkan melalui suaranya. Namun, Tuhan tidak pernah berbicara kapanpun dalam kesempatan apapun seperti saat ia mengucapkan ke-10 dasatitah atau dekalog. Nah, ke-10 hukum itu tidak hanya diucapkan dengan suara yang jelas-jelas terdengar. Seperti itu juga Allah meneguhkan keberadaan Sang Penebus dengan suaranya yang terdengar dari langit, yang tertulis pada Matius pasal 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi,
kepadanyalah aku berkenan. Hukum ini sebenarnya sudah pernah diberikan Allah kepada manusia yang tertulis di dalam hati manusia secara alami kepada Adam. Namun dosa telah begitu merusak dan menghapus tulisan itu, hingga hukum itu perlu disampaikan kembali dengan cara seperti ini, supaya pengetahuan akan hukum itu dihidupkan kembali. Nah, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ini pokok bahasan kita. Keluaran 20 ayat 1, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat yang ketiga, dan sekaligus ini menjadi hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 4. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. 5. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. 6. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Contoh, kepleset, oh my God. Atau saudara punya masalah, lalu mulai meragukan Tuhan. Di mana engkau Tuhan? Model orang seperti ini bukan sedang mencari Tuhan, tetapi kebanyakan pernyataan seperti ini sedang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, meragukan keberadaan Tuhan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ayat 7. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 8. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang-orang yang di tempat kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya, di ayat yang ke-11. Bahkan di khotbah-khotbah sebelumnya disebutkan, pada hari yang ke-6 itu umat Israel boleh mengambil roti mana yang turun dari langit 2 porsi untuk persediaan di hari Sabat, supaya di hari Sabat itu benar-benar mereka berhenti menikmati berkat Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mereka tidak repot-repot lagi bersusah-susah untuk urusan perut ini, tetapi benar-benar mereka diarahkan untuk bisa menikmati berkat Tuhan, mengucap syukur atas berkat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk hal ini perlu sedikit saya sampaikan pengantar. Sabatnya orang Kristen itu Sabtu atau Minggu sih? Nah, Sabat itu dalam bahasa Ibrani artinya istirahat atau berhenti bekerja. Nah, Sabos dalam ucapan Askenaz itu adalah hari istirahat setiap Sabtu dalam agama Yahudi, Yudaisme. Jadi hari Sabtu itu dirayakan dari saat matahari sebelum terbenam pada hari Jumat sampai tibanya malam pada hari Sabtu. Jadi tentang hari Sabat ini, manusia kebiasaan menjadikan sebagai formalitas. Sebagai formalitas hukum dan bukan esensinya. Ini di kemudian hari. Karena itu, pada Markus 2 ayat 27 itu, Tuhan Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ini berkaitan dengan
Ketika orang-orang Farisi, ahli Taurat, sapinya nyemplung ke sumur, mereka tolongin. Tapi begitu Yesus menyembuhkan orang dari Sabat, Yesus dipermasalahkan sebagai pelanggar hari Sabat. Jadi Yesus tidak mau kita taat pada firman Tuhan itu hanya formalitas, tetapi Tuhan benar-benar mau bahwa esensinya itu apa. Lalu bagaimana dengan Sabat menurut iman Kristen? Domingo itu dalam bahasa Portugis artinya hari Tuhan. Dan hari Sabat itu lebih dilihat sebagai hari istirahat atau berhenti dari pekerjaan. Sedangkan hari Minggu atau Domingo ini lebih pada mengenakan hari kebangkitan Kristus dari antara orang mati sebagai ciptaan baru. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau hari ini itu kan dari Senin sampai Minggu harinya Tuhan. Tapi mari kita ingat kalau Tuhan, kita orang percaya itu pegang hari Minggu untuk memperingati hari kebangkitan Yesus dari kematian. Mari kita akan rayakan ini setiap minggu, menikmati berkat Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berhutang pada saudara dan Tuhan selalu mengenapi firman-Nya. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apapun keberadaan orang tua saudara, seperti apapun rusaknya atau baiknya, tugas anak-anak adalah menghormati orang tua. Kalau hidupmu mau diberkati dan mau panjang umur. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Ayat 13. Termasuk hari ini adalah membunuh mata pencaharian orang juga tidak boleh. 7. Jangan berzinah. 14. Berzinah bukan hanya ketika orang mengadakan hubungan seksual, bukan suami istri. Tetapi Perjanjian Baru mengatakan engkau melihat wanita, ini untuk laki-laki, di terjemahan lama itu lebih mengena. Melihat wanita kemudian bergerak syahwatnya. Nah, apa urusannya melihat wanita lalu bergerak syahwatnya kalau tidak ada nilai perzinahan? Karena itu di ayat yang ke-14 jangan berzina. Kemudian 8 jangan mencuri. Ayat 15. 9 jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ayat 16. Hukum yang ke-10 jangan mengingini milik sesamamu. Rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap 10 hukum ini? Seorang ibu menuntut hak asuh anak kandungnya dari sebuah keluarga yang mengadopsi anaknya. Ketika anak ini meminta siapa orang tua yang ia inginkan, anak ini ternyata memilih keluarga yang telah mengasuhnya. Ia berkata, mereka adalah orang tuaku sejati. Mereka telah mengasihiku, mengasuhku, dan memberikan semua kebutuhan hidupku. Pada 10 hukum ini, Bapak Ibu, terbagi menjadi 2 bagian. Ayat 1-4 itu menyangkut kewajiban kita kepada Allah. Nah, hal ini patut ditempatkan di bagian pertama. Karena manusia terlebih dulu mempunyai sang pencipta yang harus dikasihinya sebelum ada sesamanya untuk dikasihi. Kemudian bagian yang kedua, ayat 6, 1-4, kemudian 6-10 itu menyangkut hubungan sesama. Kalau orang berlaku salah terhadap Allahnya, maka ia tidak bisa diharapkan berlaku benar terhadap sesamanya. Dan 10 perintah Allah ini dimulai dengan fakta tindakan Allah dalam sejarah bangsa Israel. Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ayat yang kedua. Dengan demikian ia adalah pemilik sejati umatnya. Dan tuntutannya agar Israel menyembah dia di ayat 3 adalah tindakan yang selayaknya. Sebab mereka adalah miliknya. Dan perintah pertama ini adalah wewenang Allah dan kewajiban Israel untuk menaatinya. Seharusnya Israel berkata, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
Inilah puncak keseluruhan perjanjian lama. Allah pertama-tama menegaskan bahwa dirinya lah Tuhan Allah yang membawa Israel keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi, relasi mereka didasari oleh inisiatif penyelamatan. Penyelamatan Allah atas Israel, atas dasar karyanya yang ajaib itu, Allah memberikan tuntutan dan perintah yang mesti ditaati oleh mereka sebagai umat kepunyaannya. Berbeda dengan tuntutan dewa-dewi bangsa lain yang melulu berkisar pada pemberian kurban material. Tapi ke-10 firman Allah ini justru bersifat teologis dan etis, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Maka kita layak berkata dan bertanya, bagaimana saya bisa mentaati perintah ini? Dan bagaimana ketaatan saya mempengaruhi relasi saya dengan Allah Tritunggal yang menyelamatkan saya? Di sini kita tidak mencari perasaan suci yang legalitas. Seakan-akan kita itu hebat kalau kita mampu untuk melaksanakannya. Tetapi sebagaimana Allah melepaskan Israel terlebih dulu dari perbudakan sebelum memberikan perintahnya, demikian juga Allah mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Roh Kudus sebagai pendamping yang memampukan dan menuntun kita dalam menaati semuanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat kita taat, di situ justru kita akan melihat karya dan kehebatan Allah di dalam ketaatan kita. Itulah arti berelasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jawaban atas pertanyaan orang Farisi yang mau mencoba Yesus tentang hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat, Yesus menegaskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Matius 22 ayat 37-38. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, bukan mirip-mirip loh ya. Jadi hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 39-40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah hukum anugerah, hukum relasi manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Dari sini kita dituntut untuk mengasihi Tuhan dengan totalitas roh, jiwa, dan tubuh kita, dan menerima sesama manusia seperti Tuhan menerima kita, mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita, mengampuni sesama seperti Tuhan mengampuni kita. Jadi, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu seperti dua sisi mata uang. Akan menjadi alat transaksi yang sah jika keduanya ada, keduanya menjadi satu. Jika kita mengasihi Tuhan dengan totalitas dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, maka iman kita itu baru berlaku sebagai alat transaksi kita di surga. Sampaikan realitas mengasihi Tuhan dan sesama saat pandemik seperti ini dalam tindakan iman. Saat manusia melakukan dua hal ini dan menjadi gaya hidup, itulah kemuliaan relasi Tuhan dan sesama yang mengalir dalam kehidupan kita. Hari ini, mari kita akan sama-sama belajar melakukan firman Tuhan, bukan sebagai formalitas agamawi, tetapi sebagai sebuah kesadaran yang menghasilkan gaya hidup taat dan berelasi dengan Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan itu adalah tindakan iman. Ketika kita melakukan tindakan iman,
iman yang disertai dengan tindakan, maka kita akan memiliki iman yang hidup. Dan iman yang hidup mampu menggeser gunung, mampu mengalahkan gunung-gunung pencobaan. Itulah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita orang yang percaya. Dan hukum kasih ini bukan menjadi sebuah belenggu, tapi menjadi satu sarana, satu alat untuk memproteksi kita serangan dari musuh dari luar, dan sekaligus sebagai alat untuk kita belajar taat melakukan firman Tuhan. Dan ini sekaligus menjadi hukum yang memerdekakan kita. Love God, love people. Kita sama-sama belajar mengasihi Tuhan dengan totalitas dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dalam wujud kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan mari pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk menghidupi firman ini. Kita akan mengalami Tuhan di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, dan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Mari kita siapkan roh jiwa tubuh kita untuk menyatu dengannya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang aku pecah-pecahkan kepadamu, ini adalah tubuhku sendiri." Mari kita akan bersekutu dengan tubuh Kristus untuk menyatakan pengorbanannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Ia yang berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Mari kita bersekutu dengan cawan perjanjian baru oleh darah Yesus untuk pengampunan dosa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, maka kami dimerdekakan dari setiap belenggu, bahkan roh kutuk dirubah menjadi berkat oleh karena pengorbanan tubuh dan darah Yesus. Kami bisa berkomunikasi, berelasi dengan Bapa di surga. Ketika kami datang kepada Bapa di surga, maka yang terlihat pada hidup kami bukanlah tubuh yang penuh dengan pemberontakan oleh karena ketidaktaatan. Tapi ketika kami menghadap pada Bapa di surga dalam nama Yesus, maka yang memancar dari wajah kami adalah wajah yang sudah ditebus oleh tubuh dan darah Yesus. Dan itulah sebabnya kami dilayakkan untuk datang kepada Tuhan, untuk kami dilayakkan menyembah Tuhan, bahkan kami dibolehkan. Terima kasih Bapa di surga, berkat Tuhan mengalir atas kami semua yang bersekutu dengan tubuh dan dengan darah Kristus. Berkat Tuhan mengalir atas mereka, atas keluarga mereka, atas studi anak-anak mereka, atas pekerjaan mereka. Berkat Tuhan mengalir atas kesehatan mereka. Berkat Tuhan mengalir atas persaudaraan mereka, atas kerohanian mereka. Bahkan berkat Tuhan mengalir atas hal-hal yang sedang direncanakan untuk mereka kerjakan. Sehingga apapun yang mereka pekerjakan bersama dengan Tuhan dibuat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, dan terima kasih hari ini Engkau menggenapi firman-Mu. Kami mengucap syukur atas penebusan oleh tubuh dan darah Yesus itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Puji nama Tuhan, setiap kita pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, menjadi berkat selalu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, bisa melakukan persembahan untuk GA GNR dan juga GA TPI GLS, dapat mentransfer ke rekening yang tercantum di layar Bapak Ibu Saudara. Dan terus kami mengingatkan dan menghimbau kita untuk sama-sama beribadah di dalam doa malam yang akan dilakukan setiap hari jam 8 malam. Dan via link yang akan dibagikan melalui WA. Jadi link nanti akan dibagikan melalui grup WA gereja. Lalu Kompi tiap hari Kamis malam bersama dengan doa malam. Tentu kami mengundang setiap jemaat Tuhan mengambil bagian untuk terus meningkatkan iman kita, percaya kita untuk memandang karya Tuhan. Dan juga setiap hari Kamis minggu keempat, jangan lupa untuk mengikuti ibadah simple discipleship. Sekali lagi, setiap hari Kamis minggu keempat jam 8 malam. Dan tentu juga kami mengundang saudara, sama-sama yuk kita ambil bagian di dalam doa pagi melalui Zoom setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Sekali lagi, doa pagi hari Sabtu jam 6 pagi. Dan sama-sama kita berdoa, kita bersekutu di hadapan Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan. Kita berdoa bagi bangsa dan negara, bagi gereja kita, dan kita berdoa bagi segala sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan diberkati lewat Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dengan kita mengucap syukur karena kita memiliki hukum yang memerdekakan seperti dua sisi mata uang. Love God, love people. Mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi Tuhan dengan totalitas roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan kita akan belajar mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita belajar menerima orang lain seperti Tuhan menerima kita. Belajar mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Belajar mengampuni orang lain seperti Tuhan mengampuni kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberimu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. di hadapan Tuhan. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.